semua, perkenalkan nama saya Lian Giovanni Agatha Chandra. Halo semua, nama saya Stevina Kristelia. Hai semua, perkenalkan nama saya Tania Selvia Oktaria. Hai semua, perkenalkan nama saya Jennifer Angelia Lowell. Kami merupakan mahasiswi Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, penjurusan Bisnis Internasional Universitas Katolik Atmajaya. Kami akan membahas mengenai strategi internasionalisasi PT Mustika Ratu. Pertama, saya akan membahas mengenai profil singkat perusahaan. PT Mustika Ratu Tbk merupakan sebuah perusahaan multinasional yang bergerak pada industri pembuatan jamu, kosmetik, dan juga berbagai macam bahan untuk perawatan kecantikan. PT Mustika Ratu Tbk berdiri pada tahun 1975 oleh seorang putri keturunan Keraton Surakarta, yaitu Dr. Haji B.R.A. Moriati Sudipyo, SSM Hum. Beliau mewarisi tradisi keluarga yang telah berjalan selama bertahun-tahun dengan keterampilannya dalam meracik bahan-bahan alami untuk pembuatan jamu yang nantinya dapat dibuat menjadi bahan untuk perawatan kesehatan serta kecantikan. Pada tanggal 8 April 1981, pabrik dari PT Mustika Ratu Tbk diresmikan oleh Menteri Kesehatan untuk menunjang berbagai macam kegiatan produksi untuk memenuhi permintaan konsumen yang semakin meningkat. Tanpa disangka, banyaknya permintaan dari dalam negeri membuat PT Mustika Ratu Tbk yakin untuk melebarkan sayap bisnisnya hingga ke pasar luar negeri. Pada tahun 1990, PT Mustika Ratu Tbk mulai mengembangkan ekspor produk dengan melakukan pengiriman produk ke negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Pesatnya perkembangan bisnis dari PT Mustika Ratu Tbk membuat perusahaan ini menjadi perusahaan jamu dan kosmetik terbesar di Indonesia. Sebagai bentuk apresiasi dari kerja keras yang telah dilakukan oleh PT Mustika Ratu Tbk, sejak tahun 2006, perusahaan berhasil mendapat berbagai macam penghargaan, yaitu Indonesian Best Brand Platinum Award untuk produk Slimming Tea selama 6 tahun berturut-turut dari majalah SWA dan Mars. Untuk penghargaan yang paling terbaru yaitu Top Innovation Choice Award tahun 2020 untuk produk Herbamuno Plus, dan adanya penghargaan-penghargaan lain yang telah dicapai oleh PT Mustika Ratu. PT Mustika Ratu Tbk memiliki target marketnya, yaitu dengan menjangkau perempuan milenial yang berusia antara 18 tahun hingga 35 tahun. Hingga saat ini, PT Mustika Ratu Tbk telah memperkerjakan lebih dari 3.000 orang karyawan yang memproduksi berbagai varian jamu, kosmetik, perawatan wajah, perawatan badan, dan berbagai macam produk lainnya. Hingga saat ini, produk Mustika Ratu masuk ke berbagai negara seperti Hong Kong, Arab Saudi, Belanda, hingga mencapai 25 negara lainnya. Perkembangan ini membawa dampak yang sangat baik bagi perusahaan, karena jika dilihat dari presentasinya, PT Mustika Ratu Tbk telah mencapai total 30% produk ekspor dan nilai ekspor produk dari kosmetik Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai profil negara asal. Negara Republik Rakyat Tiongkok merupakan negara yang berlokasi di Asia Timur, di mana ibu kota negaranya terletak di Beijing dan memiliki kota terbesar yaitu Shanghai. Tiongkok merupakan negara dengan jumlah penduduk tertinggi di dunia dan jumlah populasi sebesar 1.412.600 miliar jiwa pada tahun 2021. Dan hal ini menjadikan Tiongkok sebagai negara terbesar ketiga di dunia. Maka dari itu, negara Tiongkok merupakan negara yang cocok untuk menjadi target konsumen potensial. Menurut data yang diambil dari World Bank, pertumbuhan Gross Domestic Product atau GDP negara Tiongkok telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pada produk domestik bruto atau PDB per kapita yang dimiliki oleh negara Tiongkok, terlihat angka PDB tersebut mencapai 12.554.646 US dollar pada bulan Desember tahun 2021. Mengenai produk nasional bruto atau GNP negara Tiongkok, tercatat sesuai dengan laporan data yang ada sebesar 17.574.240 US dollar pada bulan Desember tahun 2021. Mengenai Gross National Income atau GNI negara Tiongkok, tercatat sesuai dengan laporan data yang ada yaitu sebesar 795.348 juta Hong Kong dollar pada bulan Desember tahun 2021.
Selanjutnya adalah age and gender. Untuk kelompok umur 0 sampai 14 tahun memiliki jumlah pria sebesar 19.794.508 juta jiwa, untuk perempuan sebesar 101.528.113 juta jiwa, dengan total 221.322.621 juta jiwa, dengan total persenan sebesar 16,61%. Untuk kelompok umur 15 sampai 64 tahun memiliki jumlah pria sebesar 505.329.061 juta jiwa, untuk perempuan sebesar 487.232.029 juta jiwa, dengan total 992.561.090 juta jiwa, dengan total persenan 74,47%. Untuk kelompok umur 65 tahun ke atas memiliki jumlah pria sebesar 57.205.535 juta jiwa, untuk perempuan sebesar 61.721.623 juta jiwa, dengan total 118.927.158 juta jiwa, dan total persenan sebesar 8,92%. Tingkat inflasi tahunan Tiongkok berada pada 2,1% pada Mei 2022. Pada tahun 2019, Tiongkok berada di peringkat 31 di antara 190 ekonomi dalam kemudahan berbisnis, menurut peringkat tahunan Bank Dunia yang terbaru. Menurut database Comtrade PBB tentang perdagangan internasional, Tiongkok mengimpor produk farmasi dari Indonesia sebesar 6,58 juta US dollar selama tahun 2021. Tiongkok mengimpor obat-obatan dari Indonesia sebesar 9,3 ribu US dollar selama tahun 2019. Data-data tersebut menunjukkan bahwa tingginya permintaan Tiongkok terhadap obat-obatan baik yang modern maupun tradisional. Kelompok kami tertarik pada produk jamu milik PT Mustika Ratu, yaitu produk wedang yang memiliki khasiat utama untuk meningkatkan imunitas tubuh, dan produk jejamu yang merupakan inovasi antara jamu herbal dan minuman kekinian yang dapat dikonsumsi mulai dari anak-anak hingga orang tua, dan menurut kami, produk-produk tersebut cocok untuk dimasukkan ke pasar Tiongkok. Ada beberapa alasan mengapa kami memilih negara Tiongkok sebagai negara tujuan ekspansi. Secara politik, adanya komitmen antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Tiongkok untuk menjalin hubungan diplomatik secara berkesinambungan, terutama untuk mendukung kerjasama ekonomi antar kedua negara tersebut. Indonesia dan Tiongkok telah sepakat untuk melakukan kerjasama bilateral di bidang ekonomi yang bernama ASEAN-China Free Trade Area, yang bertujuan untuk menciptakan kawasan bebas perdagangan dengan menghapus rintangan-rintangan dalam perdagangan antara negara ASEAN dan Tiongkok. Dengan adanya kerjasama tersebut, maka produk jamu PT Mustika Ratu akan lebih mudah untuk memasuki pasar Tiongkok. Secara ekonomi, pada tahun 2021, tingkat pertumbuhan GDP Tiongkok adalah sebesar 8,1%. Pertumbuhan GDP Tiongkok dipicu oleh pendapatan masyarakat yang semakin meningkat. Berdasarkan data mengenai pertumbuhan kelas konsumen yang berfokus di Asia, Tiongkok menempati peringkat kedua sebagai pasar konsumen dengan pertumbuhan tercepat di dunia, dengan pertumbuhan kelas konsumen antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Dengan harga produk jamu milik PT Mustika Ratu yang berkisar dari 30 ribuan hingga 60 ribuan rupiah, akan menjadi peluang yang positif di mana produk jamu tersebut akan mudah diterima oleh masyarakat Tiongkok karena harga jamu milik PT Mustika Ratu yang terjangkau. Secara sosial, tingkat pertumbuhan Tiongkok pada tahun 2021 adalah sebesar 0,03%. Berdasarkan data distribusi umur Tiongkok, sebesar 68,3% penduduk yang berumur 15 hingga 64 tahun. Hal tersebut menunjukkan peluang bagi PT Mustika Ratu untuk menjual produk jamunya ke Tiongkok karena sesuai dengan target pasar produk jamu PT Mustika Ratu, yaitu dapat dikonsumsi oleh orang yang umurnya berkisar dari 15 hingga 64 tahun. Dari segi teknologi, Tiongkok merupakan salah satu negara yang maju dalam perkembangan teknologinya, terutama dalam inovasi teknologi canggih. PT Mustika Ratu dapat berkolaborasi dengan Tiongkok terutama dalam memproduksi jamu milik PT Mustika Ratu atau bahkan menggabungkan inovasi produk jamu yang dituangkan dalam bentuk kolaborasi antara negara Indonesia dan Tiongkok.
Selain itu, jika PT Mustika Ratu melakukan kerjasama dengan berbagai stasiun TV maupun perusahaan iklan, hal ini dapat meningkatkan penjualannya. Peningkatan penjualan didapatkan melalui branding produk menggunakan iklan yang memakai bahasa asli Tiongkok, sehingga orang-orang Tiongkok dapat mengerti makna maupun pesan yang disampaikan melalui iklan tersebut. Dari segi lingkungan, sebagai negara yang memiliki jumlah populasi masyarakat yang banyak, haruslah dengan pintar menjaga alam sekitar dan lingkungannya agar terjaga hingga turun-temurun. Untuk menjaga alam dan sekitarnya, bisnis-bisnis yang ada harus memikirkan berbagai cara untuk dapat menjalankan bisnisnya tanpa merusak lingkungan, yaitu dengan cara mengembangkan berbagai teknologi yang ramah lingkungan agar menghindari polusi berlebih akibat kinerja mesin serta asap-asap pembuangan yang dikeluarkan. Dari segi hukum, sejak adanya perjanjian ASEAN-China Free Trade Area, hal ini memudahkan produk-produk ASEAN untuk masuk ke pasar Tiongkok, sehingga untuk beberapa larangan-larangan yang ada, diberikan sedikit kelonggaran untuk produk-produk ASEAN agar dapat berkembang di Tiongkok. Selain itu, dengan adanya bentuk kerjasama PT Mustika Ratu dengan beberapa stasiun TV dan iklan, dapat membantu pengiklanan PT Mustika Ratu di saat banyaknya sosial media yang dilarang di Tiongkok, seperti salah satunya Instagram. Maka dari itu, beberapa hukum yang berlaku di Tiongkok akan lebih dilonggarkan ketika Indonesia sudah memiliki perjanjian tersebut dan menjalin kerjasama yang profesional dan baik dengan beberapa pihak kepentingan Tiongkok. Dari 4 konsep strategi internasionalisasi, PT Mustika Ratu Tbk cocok untuk menggunakan strategi internasional di mana PT Mustika Ratu memproduksi produk jamunya di Indonesia dan mengekspor produknya ke negara-negara lain tanpa ada perubahan harga dan perubahan pada bentuk produk. Strategi internasional berarti tekanan untuk pengurangan biaya, pressures for cost reduction, tergolong rendah, dan tekanan untuk respon lokal, pressures for local responsiveness, tergolong rendah. Tekanan untuk pengurangan biaya rendah karena sejak awal berdirinya PT Mustika Ratu sudah memproduksi jamu-jamuan sehingga produk jamu dari PT Mustika Ratu sudah dipercaya banyak orang untuk menjadi sebuah obat jamu-jamuan herbal yang manjur. Walaupun banyak kompetitor di Tiongkok yang menjual produk jamu juga, PT Mustika Ratu tidak perlu menyesuaikan atau menurunkan harga produk jamunya, karena harga yang ditawarkan termasuk terjangkau dan produk yang sudah dipercaya oleh banyak orang. PT Mustika Ratu tidak perlu menyesuaikan rasa jamu dengan selera orang Tiongkok atau merupakan minuman jamu khas PT Mustika Ratu sendiri. Produk dari PT Mustika Ratu Tbk juga merupakan wujud nyata dari berkhasiatnya tumbuh-tumbuhan tradisional alami dari alam Indonesia, sehingga pastinya memiliki nilai dan standar tinggi yang telah diturun-temurunkan dari generasi ke generasi. Maka dari itu, pressures for local responsiveness rendah karena produk dari Mustika Ratu tidak dapat sembarang diubah atau disesuaikan dengan selera pada negara tujuan. Jika PT Mustika Ratu Tbk mengubah bahan-bahan dari produk yang ada untuk menyesuaikan selera pangsa pasar tujuan ekspornya, maka akan terjadi perubahan di luar standar operating procedure (SOP) yang sudah ditetapkan dari awal. Di sini saya akan membahas mengenai konsep memasuki pasar internasional, yaitu entry mode PT Mustika Ratu, di mana cocok untuk menggunakan strategi entry mode berupa ekspor untuk memasarkan produknya menuju pasar internasional, karena mengekspor biasanya merupakan cara termudah untuk memasuki pasar internasional, dan oleh karena itu sebagian besar perusahaan memulai ekspansi internasional mereka dengan menggunakan model masuk ekspor ini. Strategi ekspor merupakan strategi yang kami anggap dapat menguntungkan secara maksimal. Maka dari itu, kami memutuskan agar PT Mustika Ratu menggunakan strategi entry mode berupa ekspor secara tidak langsung atau indirect ekspor yang melibatkan pihak ketiga atau perantara untuk menangani seluruh operasi ekspor PT Mustika Ratu tersebut. Kelebihan ekspor tidak langsung adalah semua kegiatan dilakukan oleh agen ekspor, maka tidak ada kontrol di pihak PT Mustika Ratu sebagai produsen jamu karena layanan dialihkan ke agen perantara. Melalui kemitraan dengan pihak ketiga, maka dapat membantu PT Mustika Ratu untuk berkembang secara global dengan cepat yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan penjualan. Dan PT Mustika Ratu tidak perlu mengeluarkan waktu dan biaya lebih untuk mencari konsumen sendiri. Selanjutnya adalah entry strategi. Entry strategi yang digunakan oleh PT Mustika Ratu adalah The Uppsala Internationalization Model.
Hal ini dikarenakan sebelum memasuki pasar internasional, PT Mustika Ratu harus memiliki berbagai informasi tentang kebutuhan dan budaya dari pasar potensial yang nantinya akan dijadikan target pasarnya. Pengetahuan mengenai pasar potensial didapatkan melalui survei pasar yang berguna untuk menentukan target penjualan serta menentukan produk apa saja yang dapat berkembang di pasar tersebut. Increasing market commitment. Yang pertama ada non-regular export activity. PT Mustika Ratu menjalankan ekspor secara pasif yang dimana perusahaan tidak secara aktif mencari perantara untuk pasar internasional dan biasanya mengandalkan dari pembeli asing, lalu pesanan tersebut dipenuhi dan dikirim langsung ke pembeli. Hal ini dapat dilakukan oleh PT Mustika Ratu karena pemesanan produk untuk pasar luar negeri hanya dilakukan sesekali. Ekspor via independent representative. Pada tahapan kedua ini, PT Mustika Ratu sudah sering melakukan ekspor ke luar negeri karena mereka sudah memiliki banyak pengetahuan akan siapa, di mana, dan kemana produk akan dijual. Selanjutnya, PT Mustika Ratu sudah menguasai pangsa pasarnya dan merubah ekspor pasif menjadi ekspor aktif dengan memiliki perantara atau agen ekspor yang mewakili perusahaan untuk ada dan mengurusi segala hal yang di luar negeri. Establishment of a foreign sales subsidiary. Pada tahapan ketiga ini, produk yang diproduksi oleh PT Mustika Ratu benar-benar ada dan hadir di negara yang menjadi tujuan ekspor. Kemudian, PT Mustika Ratu membuat kantor perwakilan internasional di luar negeri, sehingga perwakilan yang ditunjuk oleh perusahaan yang akan mengurus segala urusan terkait ekspor produk PT Mustika Ratu. Namun, untuk segala bentuk produksi akan tetap diproses di negara asalnya, yaitu di Indonesia. Foreign Product Manufacturing Unit. Pada tahapan ini, PT Mustika Ratu berhasil melakukan ekspor ke negara tujuan yang menjadi sasaran ekspor produk. Selain itu, PT Mustika Ratu juga dapat bekerja sama dengan Tiongkok untuk membangun sebuah pabrik dalam rangka untuk memproduksi produk secara mandiri. Increasing Geographic Diversification. PT Mustika Ratu yang awalnya hanya melakukan ekspor ke Tiongkok sekarang mulai berekspansi ke negara potensial lainnya, yaitu Amerika, Eropa, dan negara lainnya. Faktanya, pasar negara yang dituju dapat berkembang walaupun PT Mustika Ratu masih menjadi pengekspor yang pasif. PT Mustika Ratu juga bisa melakukan ekspor melalui perantara negara lain. Increasing internationalization. Di satu sisi, PT Mustika Ratu sambil mengembangkan pasarnya, tetapi juga mengembangkan modenya yang awalnya pasif dan akhirnya membuat pabrik di luar negeri, agar dapat memenuhi permintaan yang ada dengan lebih mudah dan cepat. Kesimpulannya adalah Tiongkok merupakan negara yang cocok untuk dijadikan sebagai negara tujuan untuk ekspansi, di mana adanya kemiripan selera antara Indonesia dengan Tiongkok dalam mengkonsumsi produk herbal dan jumlah penduduk yang mengkonsumsi produk herbal yang terus bertumbuh. Hal ini harus dimanfaatkan oleh PT Mustika Ratu untuk melakukan ekspansi ke negara Tiongkok dengan menggunakan 3 formulasi strategi untuk memasuki pasar internasional, yaitu strategi di mana PT Mustika Ratu tidak perlu menyesuaikan atau menurunkan harga produk jamunya karena harga yang ditawarkan termasuk terjangkau dan produk sudah dipercayai oleh banyak orang. Dan PT Mustika Ratu tidak perlu menyesuaikan rasa jamu dengan selera orang Tiongkok atau merupakan minuman jamu khas PT Mustika Ratu sendiri. Entry mode berupa ekspor secara tidak langsung atau indirect export yang melibatkan pihak ketiga atau perantara untuk menangani seluruh operasi ekspor PT Mustika Ratu tersebut, sehingga PT Mustika Ratu tidak perlu mengeluarkan waktu dan biaya lebih untuk mencari konsumen sendiri. Dan entry strategi berupa the Uppsala Internationalization Model, di mana sebelum memasuki pasar internasional, PT Mustika Ratu harus memiliki berbagai macam informasi mengenai kebutuhan dan budaya dari pasar potensial yang nanti akan dijadikan target pasarnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa di video berikutnya.